Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Sibaroni. Pada semester ganjil 2021-2022 ini, saya menawarkan topik TA dengan judul Social Media Analysis dan Tag Classification. Pada saat ini saya adalah merupakan dosen Fakultas Informatika yang tergabung pada Lab Big Data dan kelompok keahlian Data Science. Nah, bicara tentang sosial media, contoh sosial media yang bisa kita jumpai gitu ya, menurut Kaplan dan Henlen gitu ya. Contoh sosial media ini meliputi beberapa item ini, meliputi blog dan microblog site, contohnya Twitter, kemudian social networking seperti Facebook, konten communities seperti YouTube, Instagram dan sebagainya, ya, collaborative project, virtual game world, kemudian virtual social world gitu ya. Nah, pada beberapa topik TA yang pernah saya lakukan sebelumnya bersama mahasiswa saya sebelumnya gitu ya, itu data utama yang digunakan umumnya adalah Twitter gitu ya. Tetapi beberapa yang lain juga ada gitu ya, misalkan dari review dari video game atau dari YouTube dan sebagainya, itu juga eh, bisa juga digunakan sebagai sumber data risetnya. Nah, secara umum topik-topik TA dalam sosial media analisis dan tag classification yang saya tawarkan ini meliputi dua topik utama ini gitu ya. Katakanlah topik A dan topik B ini gitu ya. Nah, untuk topik A ini contoh-contohnya misalkan terkait identifying user behavior gitu ya, community detection. Nah, kemudian yang topik B ini judul-judulnya meliputi misalkan sentiment analysis of political tweet, identifying relevant message in Twitter-based citizen channel gitu ya, sentiment analysis on review of mobile user, personality detection, hoax detection, automatic topic detection, news classification, dan lain-lain gitu ya. Nah, dua subtopik ini gitu ya, itu nanti akan memiliki pendekatan yang berbeda dan akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, untuk topik yang A, yang terkait contoh-contoh judul seperti identifying user behavior, community detection, seperti itu. Secara umum metode riset yang dilakukan itu meliputi 4 proses seperti ini gitu ya. Tidak terlalu banyak biasanya, yaitu meliputi crawling data, perhitungan sentralitas atau perhitungan deteksi komunitas gitu ya. Kemudian visualisasi datanya biasanya dalam bentuk graf berskala besar. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah analisis influencer dan community gitu ya. Nah, kemudian pada topik A tersebut, fokus riset yang harus dilakukan itu biasanya adalah terkait hal-hal sebagai berikut ini, yaitu kasusnya harus yang menarik gitu ya. Kemudian hasilnya itu juga menarik, karena nanti hasilnya adalah meliputi katakanlah tadi visualisasinya harus bagus gitu ya, harus menarik. Kemudian ada analisis usernya maupun deteksi komunitasnya, ini harus eksplisit bisa dijelaskan gitu ya, seperti apa hasil analisis kita dari riset yang dilakukan. Nah, kemudian data yang kita crawling harus cukup besar, karena kalau datanya kecil itu rasanya kita tidak perlu menggunakan teknik-teknik yang rumit gitu ya untuk menganalisisnya gitu ya. Kemudian fokus riset yang bisa ditekankan yang lain adalah terkait penggunaan ukuran centrality gitu ya, atau metode deteksi community yang terbaru. Nah, kemudian fokus riset yang lain yang bisa dilakukan adalah penggunaan metode visualisasi graf yang lebih efisien.
Nah, pada topik yang B, topik yang kedua, gitu ya, yang judul-judulnya meliputi misalkan sentimen analisis pada political tweet, sentimen analisis pada review mobil user, gitu ya, personal detection, hoax detection, news classification, misalkan semacam itu. Nah, ini langkah-langkahnya lebih panjang gitu ya. Nah, prosesnya meliputi crawling data, labeling, preprocessing, feature extraction, kemudian pembobotan fitur, model learning, dan evaluation gitu ya. Nah, fokus riset pada topik yang kedua ini, pada topik B, itu bisa dilakukan pada optimalisasi pada setiap prosesnya ini gitu ya. Jadi contohnya misalkan pada proses labeling. Nah, kita bisa mengembangkan katakanlah metode labelingnya ini bisa dibandingkan antara manual dan semi otomatis. Di mana mungkin untuk semi otomatis ini juga ada beberapa metode yang bisa kita pilih gitu ya. Kemudian di dalam proses yang kedua preprocessing misalkan ya. Nah, di preprocessing ini eh, penentuan preprocessing yang optimal ini juga salah satu hasil atau fokus riset yang bisa kita lakukan ya, termasuk misalkan ketika kita melakukan modifikasi kamus gitu ya, kamus baru sehingga eh, bisa menghasilkan kamus yang lebih tepat ya, yang memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan kamus sebelumnya, katakanlah seperti itu. Kemudian di proses feature extraction gitu ya. Nah, kita bisa kembangkan fitur-fitur baru yang lebih efisien. Basic feature-nya itu adalah biasanya adalah n-gram. Nah, ini bisa kita kembangkan misalkan dengan menambahkan feature dari NLP gitu ya, atau berdasarkan pola-pola struktur kalimat itu juga bisa gitu ya. Kemudian untuk pembobotan fitur gitu ya. Nah, pada tahapan ini beberapa pembobotan fitur yang biasa digunakan itu seperti TF-IDF, Chi-square, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita cari lagi ya berdasarkan riset-riset yang terbaru, pembobotan fitur yang terbaru itu seperti apa, dan ini bisa kita cobakan di sini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait di model learning-nya, di mana di sini kita menggunakan model-model classifier yang terbaru gitu ya. Nah, kita bisa gunakan misalkan seperti ANN, CNN gitu ya, atau hybrid classifier gitu ya. Nah, mungkin beberapa classifier yang umum digunakan seperti SVM, Naive Bayes itu sudah termasuk classifier yang awal-awal digunakan gitu ya. Nah, ini kita bisa kembangkan ke classifier yang lebih terbaru lagi gitu ya. Seperti itu. Ya, demikian mungkin eh, paparan singkat tentang topik TA yang nanti saya tawarkan di semester ganjil 2021-2022 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.